sarana. Jadi kalau ada orang yang tajrid benar-benar hanya sebatas ibadah terus, nanti rezeki datang sendiri, kan? Ini yang kita lihat yang dipraktekkan oleh jamaah-jamaah tabligh seperti itu, seperti tajrid itu. Tapi kalau sulukul asbab itu adalah yang menempuh syariat-syariat, itu istilahnya. Itu. Kalau istilah suluk di dalam kitab tasawuf seperti itu. Jadi suluk itu artinya menempuh, kan, menempuh cara-cara, menempuh sebab-sebab. Kalau seseorang misalkan dengan berdagang, kemudian dengan usaha dagang, dia mendapatkan keuntungan, itu sulukul asbab. Sulukul asbab diantara sebab datangnya rezeki itu adalah dengan cara berdagang. Nah, dagang itu adalah sulukul asbab. Itu. Kalau sulukul asbab itu identiknya dengan syariat. Kalau tajrid itu berhubungnya dengan masalah hakikat. Itu kalau suluk kan dengan tajrid kan lawannya. Kata Imam Maliki. Menurut Imam Maliki, di antara syarat itikaf itu adalah harus puasa. Tapi Imam Syafi'i dijelaskan juga di sini, wala yustaratu fihi shaum khilafan li badil a'immah. Imam Syafi'i tidak mensyaratkan dengan itikaf itu adalah puasa, berbeda dengan sebagian imam-imam. Nah, di antara imam yang mensyaratkan puasa bagi orang yang itikaf itu adalah Imam Maliki, kan. Di samping syaratnya yaumun walailatun, sehari semalam, ditambah dengan syarat harus puasa. Kalau tidak puasa tidak sah itikafnya. Silakan. Tadi yang tidak membatalkan, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah ketika mengantarkan Siti Sofiyah, itu sifatnya darurat. Kalau ngopi itu tidak termasuk darurat, berarti batal. Ketika masuk niat lagi. Jadi awas ya, ini praktekkan dari sekarang juga bisa. Kita masuk masjid, kalau kita mengikuti misalkan yang paling minim saja Abu Hanifah, bahkan Imam Hambali, kita sekejap masuk masjid mau bayar zakat, nawaitu sunnatal itikaf sunnatan lillahi ta'ala, niat sunnah itikaf karena Allah. Itu sudah keluar lagi, itu sudah termasuk itikaf. Cuma yang lama itu tadi Imam Maliki, sehari semalam ditambah syarat puasa. Jadi intinya darurat, makan sahur darurat, keperluan misalkan ke WC itu termasuk darurat. Anak kita misalkan menyusul ke sini, kita antarkan pulang lagi, itu termasuk darurat. Kalau tidak darurat itu batal itikafnya ketika masuk niat lagi. Itu. Bukan nggak sah, kita ketika masuk niat lagi. Itu kan jelas, kalau sudah batal kayak batal wudhu, kita wudhu lagi. Kita batal itikaf, masuk masjid itikaf lagi, niat lagi. Jadi bukan berarti batal itikaf yang tadi. Maksudnya batal ketika kita keluar. Ketika masuk harus niat lagi. Beda dengan tadi. Rasul mengantarkan Siti Sofiyah masuk ke masjid karena tidak batal, nggak niat lagi. Itu. Kan itikaf yang dilakukan Rasul 24 jam. Itu di dalam masjid. Ya. Nah, kalau yang tidak 24 jam itu juga terkategori itikaf, walaupun itu tadi kita niat lagi. Makanya dari Rasul di sini tidak dimuat batasan itikaf. Rasul tidak menyebutkan batas itikaf itu harus full dari tanggal 21 sampai nanti. Karena tidak ada batasan dari Rasul yang pasti batasannya, maka muncullah khilafiyah di kalangan ulama. Gitu. Nah, dari mulai tadi yang paling ringan, Imam Hambali, Abu Hanifah, Imam Syafi'i agak mending, kemudian yang paling berat lagi itu adalah Imam Maliki, sehari semalam. Ya.
Nah ini identiknya justru kan 10 terakhir semalam itu adalah dari tanggal 21, 22, 23, 24, 25. Bahkan karena Lailatul Qadar itu tidak harus terjadi di 10 terakhir. Ada ulama yang mengatakan di tanggal 10 pertama aja, di hari pertama juga mungkin juga. Tapi ini kan daripada kita sama sekali tidak, maka ada keringanan-keringanan. Kalau kita tidak sanggup karena kesibukan kita, carilah di malam-malam ganjil. Kalau tidak pula misalkan kita sanggup dan tidak punya kesempatan, maka carilah di tiga ganjil terakhir, 25, 27, 29, bahkan di malam yang paling terakhir kalau ada tanggal 30-nya. Paling tidak kita benar-benar sibuk, sempatkan di malam 27. Karena itu ada banyak ulama yang mengatakan paling sering terjadi katanya itu di malam 27, termasuk Imam Al-Ghazali. Itu. Bagaimana kita insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah dengan sholat malam. Ya. Artinya bisa dilakukan tidak di masjid. Apakah itu juga mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, begini, ada orang yang mendapatkan nilai malam Lailatul Qadar ketika dia tidak di masjid kalau sebelum-sebelumnya dia melaksanakan aktivitas setiap tahun seperti itu. Kemudian saat ini dia berhalangan. Nah, ada ibu-ibu misalkan tahun-tahun sebelumnya terus setiap tahun seperti itu, tahun sekarang dia kebetulan di asrul awal itu haid. Nah, kata Rasul, ida marido awasaparo, ketika seseorang sakit atau misalkan melakukan perjalanan dan dia biasa melakukan amal-amal sebelumnya, sudah biasa melakukan amal di sebelumnya, itu pahalanya sama. Misalkan contohnya ada orang yang rajin misalkan di setiap pekan ini ngaji, saat ini dia safar pulang kampung, pahalanya itu dapat karena kebiasaan itu. Iya, atau sakit atau di perjalanan itu, maka sangat rugi. Itu bagi kita yang ketika punya kesempatan tidak menggunakan kesempatan itu. Karena bagi seseorang yang benar-benar bisa menggunakan kesempatan di saat dia sedang sempit pun pahalanya tetap. Dan ini ada kisahnya ketika seseorang orang lain, para sahabat ikut perang. Kata Rasul ketika berangkat perang, Rasul mengatakan katanya sahabat-sahabat kita yang tinggal di rumahnya dia tetap dapat pahala. Kenapa? Karena dia punya niat dan sebelumnya biasa melakukan seperti itu gitu. Termasuk misalkan kita senantiasa berjamaah, suatu saat kita sakit, suatu saat kita misalkan musafir, itu berjamaahnya tetap mengalir kalau kita biasa sebelumnya. Itu kan gimana ini sangat murahnya Allah. Termasuk misalkan ibu-ibu senantiasa berjamaah, suatu saat dia misalkan sedang haid. Nah, ketika sedang haid itu mengalir terus karena kebiasaan sebelumnya. Nah, termasuk yang misalkan seseorang mendapatkan nilai malam Lailatul Qadar, tapi dia tidak itu iktikaf, bagi orang-orang seperti itu yang biasa melakukan, yang sudah biasa melakukan aktivitas seperti itu sebelum ada kesempitan itu, sebelum ada halangan itu. Nah, itu mungkin konteksnya. Kalau tadi jelas kita tidak bisa melaksanakan iktikaf kecuali di dalam masjid karena dalilnya jelas di dalam Al-Qur'an. Yang tadi syaratnya masjid yang biasa digunakan untuk sholat 5 fardu, atau misalkan masjid yang digunakan untuk melaksanakan selain sholat 5 fardu juga sholat Jumat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Waktu telah menunjukkan jam 6. Oh, silakan Pak Sigit, terakhir ya. Kegiatan yang dilakukan di dalam masjid saat itikaf, apakah hanya ibadah saja, baca Quran dan sholat, atau misalkan baca Quran, tertidur, kita balik dihitung sebagai tidur biasa aja, atau artinya ada yang terbaik antara kita. Ada yang tidak boleh dilaksanakan ketika kita melaksanakan aktivitas itikaf. Misalkan berbicara masalah bertransaksi, masalah duniawi, jual beli, itu tidak boleh ketika kita itikaf.
Apalagi misalkan melaksanakan hal-hal yang sifatnya berbau dosa semacam menggibah atau berdusta, itu tidak boleh di dalam masjid. Selama ada kegiatan-kegiatan keagamaan, baik dari misalkan sholat, baca Quran, dzikir, termasuk kajian, ini termasuk dalam konsep masuk dalam paket iktikaf. Yang penting kita isi dengan kajian dengan hal-hal yang sifatnya islami. Semacam kajian kan jelas kita thalabul ilmi, kemudian dengan misalkan baca Al-Quran saling mendengarkan. Kemudian dengan tidur bagaimana? Asal jangan tidur yang membatalkan wudhu. Semacam kita lagi baca Quran, tiba-tiba ngantuk dalam keadaan misalkan duduk mutamakinan kan, mak'adahu, dalam keadaan misalkan duduk yang tidak mungkin misalkan kita mengeluarkan hadas dari belakang, itu tidak membatalkan. Itu masih termasuk dalam kategori misalkan boleh kita lanjutkan. Kalau misalkan kita tidurnya gitu dalam keadaan sampai pulas dan membatalkan wudhu, itu selain misalkan kita harus wudhu kan, itu kita harus itu lagi kan, harus memperbaharui niat lagi kan. Gitu. Sebagai posting menurut saya. Posting, nge-share, ya jelas itu akan menimbulkan sifat ria gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan kita sedikit simpulkan pembahasan di pagi hari ini. Jadi masalah i'tikaf yang mana dasar dalilnya dari Al-Quran, yaitu watahir baiti al-taifin wal akibin, kemudian hadis yang tiga tadi yang diterima dari Ibnu Umar, dari Siti Aisyah, dan juga dari Abu Hurairah, bahwa Rasul biasa melaksanakan menghidupkan di 10 terakhir Ramadan, bahkan di menjelang wafatnya beliau menghidupkan atau beritikaf di 20 terakhir Ramadan. Dengan tadi pertama ada definisinya bahwa akib itu adalah orang yang fokus. Kita kalau itikaf itu benar-benar harus fokus, jangan sampai badan kita di masjid tapi pikiran di mana-mana, itu tidak itikaf, tidak fokus. Kemudian ada syarat-syaratnya yang tadi, di antara adalah Islam balik berakal, kemudian terhindar dari janabah, harus bebas dari janabah, kemudian ada pahala yang akan didapatkan ketika kita melaksanakan itikaf. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Mudah-mudahan itu yang kita bisa capai dengan itikaf yang akan kita lakukan, itu bisa menjadi penggugur atas dosa-dosa yang kita yang lalu. Kemudian hikmah dari tujuan Ramadan adalah membersihkan diri kita, yaitu sehingga kita benar-benar bisa memiliki sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, sehingga dengan sifat muraqabah itu menjadi modal buat kita sehingga kita bisa benar-benar bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta